Testarossa akhirnya beraksi dan terjun ke pertempuran. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kemarin tentunya kalian mengetahui bahwa hampir semua pertempuran dengan Kekaisaran Timur yang terjadi di medan selain Labirin Tempest tidak pernah selesai secara konklusif. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa yang sangat mengejutkan, yang bahkan Rimuru yang menyaksikan pertempuran pun merasa seram dengan potensi 3 primordial yang telah dia pungut tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pertempuran selanjutnya, yaitu dengan pertarungan dari Testarossa sang primordial putih. Oke, langsung to the point aja, mari kita ke videonya. Setelah perintah Rimuru kepada seluruh pasukan untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka, maka tak ada lagi, baik itu para Goblin Riders dan juga para pasukan Hiryu pada akhirnya memulai mode tempur mereka. Dan dengan perintah ini pula, maka mereka tidak membutuhkan lagi supervisor. Dan para supervisor yang juga merupakan 3 primordial ini pun bebas melakukan apapun di medan tempur. Begitu pula Testarossa sang primordial putih. Pada episode sebelumnya, Letnan Jenderal Geis alias Gaster melihat mimpi buruk terjadi di depannya. Gob tak berhasil mengobrak-ngabrik ratusan tank yang dia banggakan. Sayangnya, mimpi buruk dari Geis masih belum berakhir. Di tengah penyesalannya karena meremehkan musuh, sebuah suara lembut turun dan terdengar lirih di telinganya. Suara ini lalu mengatakan kepadanya bahwa seperti yang telah dia katakan sebelumnya, kalau mereka melewati tanda yang telah dibuat, maka mereka pasti akan mati. Geis lalu melihat ke arah suara tersebut dan dia mengingat betul perempuan berwajah pucat dengan rambut perak yang sebelumnya memperingatkan mereka akan serangan mereka. Wajah cantik di hadapannya saat ini sedang tersenyum dengan indah. Tapi sayangnya justru yang ada di dalam wajah dan hati Geis adalah rasa takut yang luar biasa. Berusaha menekan kengeriannya, Geis selalu menyuruh para bawahannya untuk menyerang, namun tidak ada satupun yang meresponnya. Testarossa sang tersangka penyerangan lalu berbisik ke kuping Geis dan mengatakan bahwa para bawahannya telah tidur dan mungkin tidak akan bangun lagi. Yang sangat menakutkan di sini adalah unique skill milik Geis, yaitu musisian yang kita tahu sangat peka terhadap suara dan bahkan mampu membuatnya mendengar detak jantung dan juga aliran darah, tidak mampu mendeteksi kecepatan Testarossa. Fakta lainnya yang dia sadari adalah dia juga tidak bisa mendengar para bawahannya tumbang ketika dihabisi oleh Testarossa. Dia langsung menengok ke arah Testarossa dan sambil menahan kemarahannya, Geis lalu bertanya apakah Testarossa membunuh para bawahannya. Testarossa lalu menjawab dengan riang bahwa dia sedikit lapar, jadi dia memakan mereka. Geis lalu menanyakan kembali mengenai apakah yang Testarossa makan dan Testarossa pun menjawab kalau dia tentu saja memakan jiwa-jiwa mereka. Geis pun menyadari kalau musuh di hadapannya adalah iblis. Marah, dia lalu mengeluarkan jurus terkuatnya, Mind Requiem, yang pada dasarnya adalah gelombang suara yang mengurung Testarossa. Suara ini memiliki efek di mana hampir seluruh organisme kehidupan dan bahkan makhluk spiritual seperti roh dan iblis terbunuh. Sayangnya lawannya adalah Testarossa dan suara yang seharusnya menghancurkannya justru malah dianggap sebagai musik yang indah bagi Testarossa. Sayangnya pikiran Testarossa saat ini sudah fix untuk menghabisi Geis sesuai dengan perintah Rimuru. Melihat Testarossa berjalan dengan santainya di antara nada kematian yang dia alunkan seperti tidak terjadi apa-apa, Geis langsung menyadari kalau musuhnya berada di alam dan tingkatan lain. Dia pun menyadari kalau Testarossa mungkin jauh lebih kuat dari monster serigala yang saat ini mengobrak-abrik pasukan tanknya. Melihat banyak sekali makhluk dengan tingkatan seperti ini di pihak Tempest, dan tidak hanya itu, Tempest juga merupakan sekutu dekat Veldora. Sekilas dia bisa melihat masa depan invasi kekaisaran di pikirannya. Penyerangan ini sudah pasti gagal sejak awal dan strategi yang mereka lakukan benar-benar kacau. Keputusasaan ini pada akhirnya membuatnya berteriak sejadi-jadinya. Dia pun meminta dan memohon kepada Testarossa untuk bernegosiasi. Pada dasarnya, negosiasi ini adalah hanya untuk memperpanjang waktu saja, dan seperti yang sudah diduga, dia berhasil memperlama masa hidupnya. Tidak lama kemudian, seseorang berteriak dan meneriakkan kalau Testarossa adalah Archdemon. Geis pun bersyukur karena dia masih memiliki kesempatan untuk selamat.
Melihat ada 3 orang mendekat, Testarossa lalu menanyakan identitas para tentara kekaisaran tersebut. Mereka lalu memperkenalkan diri mereka sebagai agen Departemen Intelijen. Dengan kata lain, para bawahan langsung dari Kondo Tatsuya. Geis lalu bergabung dengan ketiga tentara tersebut dan segera mereka mengelilingi Testarossa dengan koordinasi yang hampir sempurna. Menggunakan benang anyaman yang terbuat dari monster yang termasuk artefak kelas legendaris, mereka lalu berusaha untuk menahan pergerakan Testarossa. Dan Testarossa pun samar-samar familiar dengan jurus yang mereka keluarkan ini. Ketiga tentara yang saat ini melawan Testarossa bukanlah tentara biasa. Mereka adalah para Imperial Guardian yang merupakan terkuat di antara angkatan perang kekaisaran. Posisi nomor 11 Davis, posisi nomor 38 Walt, dan posisi nomor 64 Gordon. Dan di antara para Imperial Guardian ini sudah lumrah kalau tentara dengan nomor paling rendah akan menjadi pemimpin mereka. Dengan kata lain, Davis yang memiliki kekuatan hampir mendekati tingkatan Saint adalah yang memimpin koordinasi tersebut. Testarossa pun merasa nostalgia karena dia mengingat orang inilah yang dulu menghabisi dirinya di peristiwa pesisir danau yang memerah di kerajaan Silberia. Sayang sekali ikatan dari senjata legendaris yang mereka ikatkan kepada Testarossa ternyata tidak berdaya di hadapan iblis yang satu ini. Item ini pada dasarnya efektif pada iblis yang baru lahir kembali. Sayangnya Testarossa tidak hanya telah lama lahir kembali, dia juga telah memperoleh tubuh fisik, sehingga ikatan rambut monster tersebut tidak berguna di hadapannya. Testarossa lalu tertawa dan dengan tenang dia mengatakan kalau dia mengingat orang yang ada di hadapannya sebagai orang yang dulu mengalahkannya di peristiwa danau yang memerah. Hal ini tentu saja membuat mereka semua tersentak dan mereka pun menyadari kalau iblis di hadapan mereka adalah Blanc, sang primordial putih. Dalang dibalik pembantaian seluruh penduduk kerajaan Silberia yang membuat bulu kuduk mereka terus berdiri hingga sekarang. Melihat ekspresi mereka, Testarossa tertawa sekali lagi. Ketiga orang tersebut pun lalu bertekad untuk mengalahkan Testarossa sekali lagi. Mengenai peristiwa pesisir danau yang memerah ini, Wong Anime akan kisahkan di lain video. Davis tidak diragukan lagi adalah juara kekaisaran yang berjasa atas pembasmian iblis primordial putih ketika peristiwa pembantaian kerajaan Silberia terjadi. Dia berada di urutan ke-11 dan ini berarti dia telah dibekali perlengkapan armor anugerah khusus dari kaisar. Karenanya dia percaya diri bisa mengalahkan iblis kuno ini sekali lagi. Davis selalu mengeluarkan senjata rantai yang dia miliki, namun Testarossa sekali lagi keluar dengan mudah dari ikatan tersebut. Tidak lama dia mendengar suara hantaman benda tumpul dan ketika menengok dia melihat Geis yang berusaha melarikan diri tersungkur ke tanah tidak bernyawa. Hal ini tentu saja membuatnya kaget karena jabatan Letnan Jenderal di Kekaisaran tentu saja bukanlah kaleng-kaleng. Namun Testarossa hanya butuh satu gerakan saja. Dan tidak hanya itu, dia juga telah diikat dengan rantai. Testarossa lalu meminta maaf kepada mereka yang ada di hadapannya dikarenakan Geis mencoba melarikan diri. Maka dia mesti menghukumnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Rimuru kepadanya. Dia lalu menyuruh mereka untuk jangan lagi memanggil dirinya dengan sebutan Blanc dan menyebutkan kalau dirinya telah dinamai. Dia pun menyebutkan nama Testarossa sebagai nama dirinya dan ini tentu saja membuat Davis dan kedua temannya pucat pasi. Mereka yang asal mulanya berusaha untuk mengalahkan Testarossa kali ini justru berubah haluan, memilih untuk mundur dan melaporkan kepada Kaisar. Salah satu di antara mereka lalu mengeluarkan sihir untuk memanggil portal teleportasi. Namun Testarossa tersenyum dan dia tiba-tiba langsung berada di pinggir Walt dan berbisik di telinganya. Walt bisa merasakan nafas wangi dari Testarossa dan tangannya kemudian menyentuh leher Walt sehingga dia merasakan dingin yang menyentuh hingga ke jiwanya. Walt sang nomor 38 kekaisaran pun roboh dengan wajah penuh teror. Melihat hal ini, Davis merasakan ketakutan pertamanya sejak ratusan tahun. Gordon yang telah menempatkan lingkaran sihir untuk berteleportasi lalu secepat mungkin mengajak Davis untuk berpindah dan melapor kepada Kaisar. Tapi sayang sekali mereka tidak bisa berpindah. Mereka pun melihat ke arah Testarossa dan Testarossa menjelaskan bahwa dia juga bisa memakai Magic Canceller.
Berkat jaringan telepati dari Ultima yang berada bersama dengan Shiryu yang mengetahui mengenai keberadaan Magic Canceller di pesawat kekaisaran, maka Testarossa langsung mereplikasinya seketika sebagai kemampuannya. Mereka merasa putus asa dan berteriak bahwa sebelumnya di Silberia Testarossa tidak sekuat ini dan mereka bisa mengalahkannya dengan mudah. Testarossa lalu membenarkan mereka. Dia lalu menjelaskan bahwa berkat dia dinamai, sekarang dia berevolusi dari sebelumnya Archdemon sekarang menjadi Demon Peer atau Demon Noble. Hal ini tentu saja membuat mereka menjadi lebih putus asa lagi. Mereka pun mengingat peristiwa pesisir danau yang memerah yang pada dasarnya hanya dianggap sebagai makan-makan saja bagi Testarossa. Tidak lama, Ultima muncul di tempat tersebut dan mengatakan kepada Testarossa kalau ternyata Testarossa harus cepat menghabisi mereka. Dari nada bicara dan cara mereka bicara, Davis langsung bisa mengetahui kalau Ultima ini kurang lebih setingkat dengan Testarossa. Dan ini tentu saja membuat kepalanya hampir meledak karena rasa bingung dan rasa pusing. Sekarang saja dia sudah lumayan terdesak, apalagi kalau ada dua primordial di hadapannya. Dia menengok ke arah Gordon yang selalu bisa diandalkan dan dia melihat Gordon menangis sejadi-jadinya dan membungkuk seperti anak kecil. Testarossa lalu meminta maaf karena membuat mereka menunggu dan sekali lagi dia meminta maaf karena dia harus melakukan sesuatu yang lumayan kejam kepada mereka. Sesuai perintah Rimuru, dia saat ini berada di bawah titah untuk mengamuk sejadi-jadinya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Testarossa lalu mengeluarkan sebuah api hitam sebesar kepalan yang bersinar di telapak tangan Testarossa. Dia lalu menyebutkan kepada mereka kalau sihir inilah yang pada dasarnya membuat Guy Crimson menjadi Raja Iblis. Nama sihir ini adalah Abyss Core. Sihir ini yang membuat penggunanya mampu mengeluarkan cahaya gelap dan mampu menembus seluruh materi yang ada. Meskipun begitu, kerusakan yang dikeluarkan sihir ini bukanlah kerusakan fisik. Ketika menembus organisme, maka struktur genetisnya akan ditulis ulang dan kematian sudah pasti akan menimpa makhluk tersebut. Meskipun begitu, ada legenda yang mengatakan bahwa ada satu makhluk spiritual yang bisa bertahan akan sihir ini. Makhluk tersebut adalah makhluk yang bisa bangkit setelah tubuh fisiknya mati. Berbeda dengan sihir yang umumnya menggunakan Magicule, sihir ini sendiri menggunakan Spiritron, partikel sihir penyusun yang jauh lebih kecil dari Magicule. Karenanya satu-satunya cara untuk bisa bertahan dari sihir ini adalah dengan menggunakan cahaya kegelapan pula. Perisai fisik tidak akan mampu menghalanginya dan sihir hampir mustahil menggagalkannya. Segera setelah terekspos, maka kesempatan kita untuk mati adalah 99,999%. 1 dari 1 juta biasanya ada yang bertahan dan menjadi monster. Karenanya sihir ini juga disebut sebagai blessing magic atau sihir pemberkatan, memberikan berkah kepada sebagian kecil orang yang memiliki kecocokan akan partikel ini. Sihir jahat bernama Death Streak atau Death Blessing ini adalah sihir nuklir terlarang yang menyerang langsung information particle atau partikel informasi yang bahkan bisa menghancurkan inti jiwa seketika. Dan dengan ini Davis dan Gordon pun terkujur kaku. Berikut 1000 unit tank lainnya yang terpengaruh oleh sihir ini. Dari puluhan ribu pasukan angkatan darat Kekaisaran Timur, hanya tersisa 0 di medan pertempuran akibat apa yang Testarossa lakukan.